10 tahun. Arina menatap dua piring porselen putih yang tertata rapi di atas meja makan. Bukan piring biasa yang mereka gunakan setiap hari, melainkan piring warisan ibunya yang hanya ia keluarkan untuk saat-saat istimewa. Hari ini adalah salah satunya. Setidaknya, itu yang ia harapkan. Di samping piring, tergeletak garpu dan pisau perak yang berkilau di bawah cahaya temaram dari lilin aromaterapi yang ia nyalakan. Wangi vanila yang lembut menguar, berbaur dengan aroma sedap dari semur daging sapi yang masih mengepul di tengah meja. Semua adalah masakan kesukaan Bastian, suaminya. Arina merapikan sekali lagi taplak meja berwarna krem, memastikan tidak ada satu lipatan pun yang kurang sempurna. Ia melirik jam dinding. Pukul 8 malam. Bastian seharusnya sudah pulang sejak 2 jam yang lalu. Arina menghela napas, mencoba menepis perasaan gelisah yang mulai merayap di hatinya. Mungkin ada rapat mendadak, atau jalanan macet parah. Ia terus mencari pembenaran, sebuah ritual yang sudah ia lakukan selama bertahun-tahun hingga ia hafal setiap kalimatnya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. 1 dekade. Bukan waktu yang singkat. Arina masih ingat hari pertama mereka bertemu. Bastian adalah seniornya di universitas. Seorang pria yang cerdas, ambisius, dan penuh pesona. Arina, yang saat itu memilih untuk hidup sederhana dan menyembunyikan latar belakang keluarganya, jatuh cinta pada kesungguhan Bastian. Mereka menikah tidak lama setelah Arina lulus, dengan sebuah pesta kecil yang hangat. Arina rela meninggalkan semua kemewahan yang seharusnya menjadi miliknya demi membangun hidup dari nol bersama pria yang ia cintai. 10 tahun kemudian, semua terasa berbeda. Bastian telah menjadi manajer yang sukses di sebuah perusahaan properti ternama. Ambisinya terpenuhi, tetapi pesonanya yang dulu selalu ditujukan untuk Arina kini telah berpindah haluan. Pria itu menjadi dingin, jarang bicara, dan selalu sibuk. Rumah yang mereka bangun bersama terasa seperti dua kutub yang berbeda. Arina di satu sisi, dengan dunianya yang hanya berpusat pada rumah dan Bastian. Sementara Bastian di sisi lain, dengan karir, teman-teman, dan Diana. Nama itu membuat dada Arina terasa sesak. Diana, rekan kerja Bastian. Seorang wanita karir yang cantik dan agresif, yang tidak pernah repot-repot menyembunyikan ketertarikannya pada suami orang. Awalnya Arina mencoba untuk tidak peduli. Ia percaya pada Bastian. Tetapi kepercayaan itu terkikis sedikit demi sedikit. Saat ia tak sengaja mendengar Bastian tertawa lepas di telepon dengan Diana, saat ia menemukan tanda terima pembelian hadiah mahal yang bukan untuknya, saat Bastian lebih memilih menemani Diana yang katanya sakit, daripada merawat Arina yang benar-benar demam tinggi. Malam ini, Arina ingin mencoba sekali lagi. Ia ingin merebut kembali suaminya. Ia ingin mengingatkan Bastian pada janji-janji mereka 10 tahun yang lalu. Ia sudah mempersiapkan semuanya sejak pagi. Ia bahkan pergi ke salon, sesuatu yang sudah sangat jarang ia lakukan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru laut, warna favorit Bastian dulu. Suara derit pagar depan membuyarkan lamunannya. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin mobil yang dimatikan. Jantung Arina berdebar sedikit lebih kencang. Ia bergegas menyalakan lilin-lilin kecil di sudut ruangan, menciptakan suasana yang lebih romantis. Ia berdiri di dekat meja makan, menyambut suaminya dengan senyum terbaik yang bisa ia siapkan. Pintu depan terbuka. Bastian masuk dengan wajah lelah. Ia melonggarkan dasinya dan melempar tas kerjanya ke atas sofa tanpa menoleh. Ia bahkan tidak menyadari penampilan Arina yang berbeda, atau suasana rumah yang tidak seperti biasanya. "Kamu sudah pulang, Mas? Aku sudah siapkan makan malam," sapa Arina lembut, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Bastian akhirnya menoleh, tetapi tatapannya datar. "Aku sudah makan di luar." Jawaban singkat itu seperti sebilah pisau yang menusuk tepat di jantung Arina. Senyumnya perlahan memudar. Ia menatap meja makan yang telah ia siapkan dengan susah payah. Semua usahanya sia-sia. Tapi, hari ini, Arina tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bastian tampak berpikir sejenak, lalu mengangkat bahu. "Oh, ya, hari jadi kita.
kan? Maaf, aku lupa. Banyak sekali pekerjaan di kantor. Lupa. Satu kata yang cukup untuk meruntuhkan seluruh harapan Arina. Bastian berjalan melewatinya menuju kamar tidur. Saat itulah, sebuah aroma asing yang tajam menusuk hidung Arina. Bukan aroma parfum Bastian yang biasa ia kenal. Ini adalah aroma parfum wanita. Aroma yang sama yang pernah ia cium di mobil Bastian beberapa minggu lalu. Aroma parfum Diana. Arina memejamkan matanya sejenak, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Belum cukup. Ia harus lebih kuat dari ini. Bastian keluar dari kamar setelah berganti pakaian dengan kaos oblong dan celana pendek. Ia melihat meja makan yang penuh dengan makanan. Lain kali tidak usah repot-repot masak sebanyak ini. Mubazir. Oh ya, ini, katanya sambil meletakkan sebuah kotak kue dari karton tipis di atas meja. Arina menatap kotak itu. Ada logo sebuah kafe mahal di atasnya. Apa ini? Kue. Tadi di kantor anak-anak memberi kejutan kecil untuk merayakan keberhasilan proyekku. Diana yang mengaturnya. Ini sisanya. Lumayan buat sarapan besok. Jelas Bastian santai, seolah menceritakan hal yang paling wajar di dunia. Jadi, di saat Arina menunggunya dengan cemas di rumah untuk merayakan hari jadi mereka, Bastian justru merayakan keberhasilan proyeknya bersama Diana dan teman-temannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Semua kekuatan yang coba ia kumpulkan seolah lenyap begitu saja. Saat Arina hanya bisa terdiam mematung, ponsel Bastian berdering. Ia melihat nama Ibu tertera di layar. Bastian mengangkatnya dengan pengeras suara. Halo, Bu. Halo, Bas. Bagaimana kabarmu? Nah, Ibu dengar proyek besarmu berhasil, ya? Selamat. Suara Ibu Ratih, mertuanya, terdengar ceria. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ini juga berkat bantuan tim, terutama Diana. Nah, itu baru benar. Perempuan itu memang hebat. Pintar, cekatan, pandai bergaul. Dia sangat mendukung kariermu. Calon istri idaman sekali, ya. Puji Ibu Rati terang-terangan, tanpa peduli mungkin menantunya bisa mendengar percakapan itu. Istrimu mana? Apa dia ada membuatkanmu sesuatu hari ini? Ini kan hari jadi pernikahan kalian. Pertanyaan itu terdengar seperti sindiran tajam. Bastian melirik Arina sekilas. Ada, Bu. Dia masak banyak sekali. Paling-paling masakan biasa saja. Sudahlah, yang penting kamu sukses, Bas. Ibu bangga padamu. Sampaikan salam untuk Diana. Ya, bilang padanya. Ibu sangat terkesan. Telepon ditutup. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Setiap kata dari Ibu Ratih terasa seperti cambuk bagi Arina. Selama 10 tahun, ia tidak pernah mendapatkan pujian tulus seperti itu. Mertuanya selalu menganggapnya tidak sepadan untuk Bastian. Arina menatap Bastian, mencari sedikit saja pembelaan dari suaminya. Tetapi yang ia temukan hanyalah wajah datar tanpa rasa bersalah. Seolah perselingkuhan emosional yang ia lakukan dan dukungan ibunya adalah hal yang normal. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kekosongan. Hampa, tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Bastian beranjak menuju sofa dan menyalakan televisi, sama sekali tidak menyadari kehancuran di mata istrinya. Arina berjalan pelan menuju tas kerja Bastian yang tergeletak di sofa. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Entah apa yang mendorongnya, tetapi ia harus memastikannya. Ia harus melihat bukti akhir dari pengkhianatan ini. Di dalam salah satu kantong tas, tangannya menyentuh sebuah kotak bludru kecil berwarna merah. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia menarik kotak itu keluar. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk inisial D. Indah dan mahal. Jauh lebih mahal dari hadiah apapun yang pernah Bastian berikan padanya selama 10 tahun pernikahan mereka. Terselip secari kartu kecil di bawahnya. Untuk D. Rekan sejati dalam perjuanganku. Itulah puncaknya.
Titik di mana kesabaran Arina yang selama ini seluas samudra akhirnya mengering hingga ke dasarnya. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah keputusan yang dingin dan mutlak. Ia sudah selesai. Malam itu, saat Bastian sudah tertidur pulas di depan televisi, Arina bergerak dalam senyap. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya satu koper kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen pribadinya. Ia menatap setiap sudut rumah yang telah ia rawat dengan penuh cinta. Semua terasa asing sekarang. Sebelum pergi, ia kembali ke meja makan. Ia menatap semur daging yang mulai dingin, lilin yang sudah hampir padam, dan kotak kue sisa perayaan Bastian bersama Diana. Ia mengambil cincin kawin dari jari manisnya. Cincin emas sederhana yang dulu terasa begitu berharga, kini terasa seperti belenggu. Dengan gerakan mantap, ia meletakkannya tepat di tengah meja, di samping kotak kue itu. Sebuah pesan tanpa suara. Ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Malam yang dingin menyambutnya, tetapi hatinya terasa lebih dingin lagi. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari sebuah pembalasan yang telah ia tunda selama 10 tahun. Sinar matahari pagi menembus celah gorden, membangunkan Bastian dari tidurnya yang tidak nyaman di sofa. Ia meregangkan tubuhnya yang terasa kaku. Kepalanya sedikit pusing. Ia melirik ke sekeliling. Televisi masih menyala, menampilkan siaran berita pagi. Suasana rumah terasa aneh, terlalu sunyi. Biasanya pada jam seperti ini, aroma kopi dan nasi goreng buatan Arina sudah memenuhi udara. "Rin, Arina," panggilnya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Ia bangkit dengan malas, berjalan menuju dapur. Kosong. Ia membuka pintu kamar tidur mereka. Tempat tidur masih rapi, seolah tidak tersentuh semalam. Lemari pakaian Arina sedikit terbuka. Dengan perasaan yang mulai tidak enak, Bastian membukanya lebih lebar. Sebagian besar isinya kosong. Hanya tersisa beberapa daster dan pakaian rumah yang sudah usang. Jantungnya mulai berdebar. Ia bergegas kembali ke ruang tengah. Matanya terpaku pada meja makan. Sisa makan malam romantis yang gagal itu masih di sana. Kini tampak menyedihkan di bawah terang matahari. Dan di tengah meja, di samping kotak kue dari Diana, sesuatu yang kecil berkilau. Cincin kawin Arina. Bastian tertegun. Jadi, ini bukan sekadar marah biasa. Arina benar-benar pergi. Awalnya, ia merasakan sedikit kepanikan. Tetapi perasaan itu segera digantikan oleh kemarahan dan keangkuhan. "Dama," pikirnya. Arina hanya mencari perhatian. Dia pikir dia siapa bisa pergi begitu saja? Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya keluarga kaya. Tidak punya pekerjaan. Tidak punya teman-teman penting. Dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang hidupnya bergantung sepenuhnya padanya. Mau pergi kemana dia? Paling-paling menangis di rumah orang tuanya di desa. Gumamnya pada diri sendiri dengan nada meremehkan. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan menelepon ibunya. "Halo, Bas? Ada apa pagi-pagi menelepon?" Sapa Ibu Ratih. "Bu, Arina pergi dari rumah," lapor Bastian. Nadanya lebih terdengar seperti mengadu daripada khawatir. Terdengar decakan dari seberang telepon. "Pergi? Baguslah. Biar dia tahu rasa. Perempuan seperti itu memang harus diberi pelajaran. Jangan dicari, Bas. Biarkan saja. Nanti kalau uangnya sudah habis, dia juga akan pulang sendiri sambil merengek-rengek minta maaf." Nasihat ibunya semakin memvalidasi keangkuhannya. "Iya, Bu. Aku juga berpikir begitu. Dia pikir aku akan panik dan memohon padanya untuk kembali? Dia salah besar. Tentu saja. Kamu itu pria sukses. Banyak perempuan yang antre untuk menggantikan posisinya. Diana, misalnya. Sudah, jangan pikirkan dia. Lebih baik kamu siap-siap ke kantor. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu baik-baik saja tanpanya. Bahkan lebih baik," kata Ibu Ratih dengan nada penuh semangat. Percakapan itu membuat Bastian merasa lebih tenang dan superior. Ia membuang sisa makanan semalam ke tempat sampah dengan kasar. Ia bahkan tidak menyentuh kue pemberian Diana. Ia mandi,
mengenakan setelan terbaiknya, dan berangkat ke kantor dengan perasaan bahwa ia telah memenangkan sebuah pertempuran. Ia sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja kalah dalam sebuah perang besar. Sementara itu, di belahan lain kota, di puncak sebuah gedung pencakar langit yang menjulang megah, Arina berdiri di depan jendela kaca raksasa. Dari penthouse mewah miliknya, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawah kakinya seperti sebuah miniatur. Pemandangan yang sangat kontras dengan rumah kecil di pinggiran kota yang baru saja ia tinggalkan. Tidak ada lagi gaun biru laut yang sederhana. Kini ia mengenakan setelan celana berwarna gading dari sutra kualitas terbaik yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang biasa ia ikat seadanya, kini tergerai indah setelah ditata oleh penata rambut pribadinya pagi-pagi buta. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah dan muram, kini dipoles riasan tipis yang menonjolkan ketegasan di tulang pipi dan sorot matanya yang tajam. Ini adalah Arina yang sesungguhnya. Arina Wijoyo, putri tunggal dan pewaris sah dari almarhum Bapak Adijaya Wijoyo, pendiri konglomerat Nusantara Group. Selama 10 tahun, ia menanggalkan nama Wijoyo. Ia menyembunyikan identitasnya, hidup seperti rakyat biasa. Semua demi cinta. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta dan status keluarganya. Ia ingin Bastian mencintainya sebagai Arina, bukan sebagai Arina Wijoyo. Dan ia pikir ia telah mendapatkannya. Betapa naifnya dia. Sebuah ponsel berteknologi terbaru yang tergeletak di meja marmer berdering pelan. Arina berbalik dan mengangkatnya. "Selamat pagi, Bu Arina." Sapa sebuah suara berat yang penuh hormat dari seberang. Itu adalah Hendra, tangan kanan kepercayaan ayahnya yang selama ini menjaga perusahaan. "Selamat pagi, Pak Hendra. Bagaimana persiapannya?" tanya Arina. Suaranya terdengar tenang dan berwibawa. Sangat berbeda dengan suara lembut dan seringkali ragu-ragu yang biasa Bastian dengar. "Semua sudah siap sesuai instruksi Ibu. Dewan direksi telah berkumpul." Mereka semua terkejut, tetapi juga antusias menyambut kembalinya Ibu. Arina tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kepuasan dari sebuah rencana yang mulai berjalan. "Bagus. Saya akan tiba dalam 30 menit. Umumkan secara resmi kembalinya saya sebagai CEO definitif Nusantara Group. 10 tahun masa istirahat saya sudah cukup." "Baik, Bu. Kami semua menunggu kedatangan Anda." Telepon ditutup. Arina meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Ia berjalan menuju cermin besar yang tergantung di dinding. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu tampak asing, sekaligus sangat ia kenali. Itu adalah dirinya sebelum ia dibutakan oleh cinta. Seorang wanita yang dididik sejak kecil untuk menjadi pemimpin, yang cerdas, tegas, dan tidak kenal takut. Ia ingat percakapannya dengan ayahnya dulu, beberapa saat sebelum ayahnya meninggal. "Harta terbesar kita bukanlah perusahaan ini, Rina, tapi nama baik dan harga diri. Jangan biarkan siapapun, bahkan pria yang kamu cintai, menginjak-injaknya." Selama 10 tahun, ia telah melupakan pesan itu. Ia membiarkan Bastian dan mertuanya menginjak-injak harga dirinya hingga tak bersisa. Ia rela menjadi bodoh dan lemah, berharap pengorbanannya akan dihargai. Ternyata ia salah. Cinta tidak membuatnya buta. Ia hanya berpura-pura buta. Ia tahu semua yang Bastian lakukan di belakangnya. Tim investigasi pribadi yang ia sewa secara diam-diam memberinya laporan lengkap setiap minggu. Setiap pertemuan rahasia Bastian dengan Diana, setiap kebohongan yang keluar dari mulut suaminya, setiap rupiah yang dihabiskan untuk wanita itu, semua tercatat dengan rapi. Ia punya semua buktinya. Ia hanya menunggu. Menunggu satu momen puncak yang akan menjadi pembenaran mutlak atas apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dan malam tadi adalah momen itu. Waktu bermain sudah selesai, Bastian. Desisnya pada pantulan dirinya di cermin. Sorot matanya berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. "Selamat datang di dunia nyata. Dunia di mana aku yang menetapkan aturannya." Ia meraih tas tangan kulit dari atas meja, merapikan setelannya sekali lagi, lalu berjalan keluar dari penthouse itu dengan langkah mantap. Di bawah,
Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam dengan sopir pribadi sudah menunggunya. Perjalanan menuju kantor pusat Nusantara Group terasa singkat. Pikirannya bekerja dengan cepat, memetakan setiap langkah, setiap strategi. Ini bukan lagi tentang sakit hati seorang istri. Ini adalah tentang mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan memberikan pelajaran setimpal kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Saat mobilnya memasuki lobi gedung yang megah, seluruh jajaran direksi sudah berbaris menyambutnya. Mereka menunduk hormat saat Arina melangkah keluar. Ia berjalan melewati mereka dengan dagu terangkat, memancarkan aura kekuasaan yang membuat semua orang terdiam. Ini adalah singgasananya. Tahta yang pernah ia tinggalkan demi sebuah ilusi cinta. Dan kini, sang ratu telah kembali untuk mengambil alih kerajaannya. Badai besar akan segera datang, dan nama pertama yang akan tersapu oleh badai itu adalah Bastian. Ruang rapat Dewan Direksi Nusantara Group terletak di lantai tertinggi gedung, sebuah ruangan megah yang didominasi oleh meja kayu jati raksasa yang panjangnya hampir memenuhi ruangan. 15 kursi kulit berwarna hitam lega mengelilingi meja itu, dan semuanya telah terisi oleh pria dan wanita parubaya dengan setelan mahal dan wajah serius. Mereka adalah otak di balik laju perusahaan selama 1 dekade terakhir. Udara di dalam ruangan terasa tegang, penuh dengan bisik-bisik spekulasi dan rasa penasaran. Pintu ganda di ujung ruangan terbuka tanpa suara. Pak Hendra, seorang pria berusia 60-an dengan rambut perak dan postur tubuh yang masih tegap, masuk terlebih dahulu. Ia berdiri di samping pintu, menundukkan kepalanya dengan hormat. Kemudian, Arina melangkah masuk. Keheningan langsung menyergap. Semua percakapan terhenti. Semua mata tertuju padanya. Jika ada di antara mereka yang mengharapkan seorang wanita yang rapuh atau canggung setelah 10 tahun menghilang dari dunia bisnis, mereka salah besar. Arina berjalan dengan langkah yang tenang dan mantap. Setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri. Setelan sutra berwarna gading yang ia kenakan seolah menjadi zirah yang menegaskan posisinya. Ia berjalan menuju kursi utama di ujung meja, kursi yang telah kosong sejak ayahnya meninggal. Kursi kekuasaan. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di sana, menyapukan pandangannya ke seluruh wajah yang menatapnya. Beberapa adalah wajah yang ia kenali sejak kecil, teman-teman ayahnya yang setia. Yang lain adalah wajah-wajah baru, orang-orang ambisius yang naik selama ia pergi. Tatapannya tajam, menilai, seolah bisa menembus pikiran setiap orang. "Selamat pagi," sapanya. Suaranya jernih dan stabil, bergema di ruangan yang hening itu. Tidak ada nada keraguan sedikit pun. "Selamat pagi, Bu Arina," jawab mereka serempak. Nadanya penuh hormat yang dipaksakan oleh keadaan. Arina mengangguk kecil, lalu duduk dengan anggun. Pak Hendra mengambil posisi di sampingnya, membuka map berisi agenda rapat. "Bapak dan Ibu sekalian," Pak Hendra memulai dengan suara resminya. "Seperti yang telah diumumkan, hari ini menandai berakhirnya masa transisi kepemimpinan di Nusantara Group. Sesuai dengan wasiat terakhir dari almarhum Bapak Adijaya Wijoyo, seluruh kendali perusahaan kini secara resmi kembali ke tangan pewaris tunggal beliau, Ibu Arina Wijoyo." Arina membiarkan kalimat itu meresap. Ia bisa melihat berbagai macam reaksi. Keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sedikit kekhawatiran dari beberapa direksi yang mungkin merasa nyaman dengan status quo selama ini. "Terima kasih, Pak Hendra," kata Arina, mengambil alih pertemuan. "Saya tahu kembalinya saya mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda. Selama 10 tahun, saya memilih untuk menjalani kehidupan pribadi dan mempercayakan perusahaan ini di tangan Anda semua. Dan atas dedikasi Anda selama ini, saya ucapkan terima kasih." Ia berhenti sejenak, membiarkan pujiannya yang terukur itu menenangkan suasana. "Namun," lanjutnya, dan kata itu mengubah seluruh atmosfer ruangan menjadi lebih tegang. "Masa istirahat telah berakhir. Mulai hari ini, Nusantara Group akan memasuki era baru. Era yang lebih agresif, lebih inovatif, dan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun pada stagnasi." Ia menatap satu persatu dari mereka. "Saya telah mempelajari semua laporan kinerja selama 10 tahun terakhir.
Ada beberapa pencapaian yang patut dibanggakan, tetapi saya juga melihat banyak potensi yang tidak dimaksimalkan. Kita terlalu nyaman bermain di zona aman. Seorang direktur keuangan bernama Bambang, yang dikenal vokal dan sedikit angkuh, memberanikan diri angkat bicara. Mohon maaf, Bu Arina. Dengan segala hormat, fundamental keuangan kita sangat kuat. Pertumbuhan kita stabil setiap tahunnya. Saya rasa strategi, bermain aman, seperti yang Ibu sebutkan justru yang membuat kita bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Arina menatap Bambang tanpa berkedip. Pertumbuhan stabil Anda itu hanya sedikit di atas tingkat inflasi. Pak Bambang, itu bukan pertumbuhan. Itu namanya jalan di tempat. Bertahan tidaklah cukup. Saya tidak membangunkan kembali nama Wijoyo hanya untuk sekadar bertahan. Saya ingin kita mendominasi. Kata-katanya yang tajam membuat Bambang terdiam. Tidak ada yang berani membantah lagi. Agenda pertama saya, Arina melanjutkan, suaranya kembali tenang namun tegas, adalah melakukan audit dan peninjauan ulang menyeluruh terhadap semua portofolio proyek, kemitraan, dan investasi yang sedang berjalan. Saya ingin laporan lengkap di atas meja saya dalam waktu 1 minggu. Setiap detail, setiap kontrak, setiap sen yang kita keluarkan. Tidak ada yang boleh terlewat. Ia mengalihkan pandangannya pada direktur operasional. Pak Suryo, saya ingin Anda yang memimpin tim audit ini. Laporkan perkembangannya langsung kepada saya setiap hari. Pak Suryo, pria yang loyal pada ayahnya, mengangguk patuh. Baik, Bu. Khusus untuk divisi properti, Arina berkata lagi, dan kali ini jantungnya berdetak sedikit lebih kencang, meski wajahnya tetap tanpa ekspresi. Saya melihat ada proyek pengembangan skala besar yang sedang berjalan. Grand Sentosa Residence. Beberapa kepala mengangguk. Itu adalah salah satu proyek andalan mereka tahun ini. Mitra pengembang kita dalam proyek itu adalah PT Properti Jaya Abadi. Benar. Benar, Bu. Jawab Pak Suryo. Nama perusahaan tempat Bastian bekerja disebut dengan begitu lugas di ruang rapat itu. Bagi semua orang, itu hanyalah salah satu nama dari puluhan mitra bisnis. Tetapi bagi Arina, nama itu adalah pusat dari seluruh rencana pembalasannya. Saya mau lihat semua dokumen terkait proyek itu. Proposal awal, studi kelayakan, perjanjian kerjasama, laporan kemajuan, dan profil perusahaan mitra kita. Saya mau itu menjadi prioritas pertama. Letakkan mapnya di meja saya setelah rapat ini selesai. Perintahnya terdengar seperti prosedur bisnis biasa. Tidak ada emosi, tidak ada dendam. Hanya profesionalisme yang dingin. Tetapi di dalam hatinya, sebuah kepuasan yang kelam mulai terasa. Ia membayangkan wajah sombong Bastian saat membanggakan proyek itu di depannya. Ini proyek yang akan membuatku jadi direktur. Rin, kau tidak akan mengerti. Ini bisnis tingkat tinggi. Oh, aku sangat mengerti, Bastian. Lebih dari yang pernah kau bayangkan. Pikir Arina dalam hati. Rapat berlanjut selama 2 jam. Arina membedah satu persatu laporan dari setiap divisi dengan ketajaman yang mengejutkan. Ia menanyakan detail-detail teknis yang membuat para direktur berpengalaman itu kelabakan. Ia menunjukkan bahwa selama 10 tahun ia beristirahat. Otaknya tidak pernah berhenti bekerja. Ia terus mengasah dirinya, mempelajari tren pasar global, dan mempersiapkan diri untuk momen ini. Saat rapat berakhir, suasana di ruangan itu telah berubah total. Rasa penasaran dan skeptis telah berganti menjadi rasa segan dan sedikit takut. Mereka sadar, wanita yang duduk di kursi pimpinan itu bukanlah sekadar pewaris manja yang datang untuk menikmati harta orang tua. Dia adalah seorang pemimpin sejati, mungkin bahkan lebih tangguh dari ayahnya. Setelah semua direksi keluar, hanya Arina dan Pak Hendra yang tersisa di ruangan itu. Mereka meremehkan Anda, Bu, kata Pak Hendra sambil tersenyum tipis. Saya tahu. Biarkan saja. Itu akan membuat pekerjaan saya lebih mudah. Jawab Arina sambil bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela kaca raksasa di belakang kursi pimpinannya. Dari sana, ia bisa melihat denyut nadi kota yang sibuk.
Seorang staf masuk dan meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di atas meja. Di sampulnya tertulis, Proyek Grand Sentosa Residence kemitraan dengan PT Properti Jaya Abadi. Ini adalah langkah pertama yang indah, bukan, Pak Hendra? Kata Arina tanpa menoleh. Matanya masih menatap keluar jendela. Pak Hendra menatap punggung Arina. Ia sudah mengabdi pada keluarga Wijoyo seumur hidupnya. Ia tahu semua cerita tentang Arina, termasuk pengorbanannya selama 10 tahun terakhir. Langkah pertama dari sebuah badai yang pantas mereka dapatkan, Bu. Arina tersenyum. Kali ini senyumnya tulus. Ia berbalik dan menatap map biru itu. Pion pertama dalam permainan caturnya telah ia gerakan. Dan ia tahu persis, di papan catur sana, sang raja yang sombong itu masih tertawa. Sama sekali tidak menyadari bahwa skakmat sudah menantinya. Seminggu setelah Arina pergi, kehidupan Bastian terasa luar biasa. Ia merasa bebas. Tidak ada lagi istri yang selalu menunggunya pulang dengan wajah muram. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang di mana dan dengan siapa ia pergi. Rumah yang dulu terasa sesak dengan kehadiran Arina yang pendiam, kini menjadi istana bujangannya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Diana. Makan siang mewah, makan malam romantis, hingga akhir pekan di sebuah villa di puncak. Diana adalah segalanya yang bukan Arina. Dia ambisius, mengerti dunia bisnis, dan selalu memujinya setinggi langit. Aku tidak mengerti kenapa kamu bisa bertahan 10 tahun dengan perempuan membosankan seperti dia, Bas, kata Diana suatu malam, sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bastian. Mereka sedang berada di sebuah bar rooftop yang mahal. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Seseorang yang selevel denganmu. Bastian tersenyum puas. Aku tahu. Mungkin aku hanya terlalu kasihan padanya selama ini. Keangkuhannya berada di puncak. Di kantor, proyek Grand Sentosa Residence berjalan lancar. Ia baru saja menyelesaikan tahap presentasi akhir kepada Dewan Direksi perusahaannya dan mendapatkan pujian. Posisi direktur sudah di depan mata. Ia merasa tak terkalahkan. Arina sudah menghubungimu? Tanya Diana. Bastian tertawa kecil. Dan aku juga tidak peduli. Ibuku benar. Paling-paling dia sedang menangis di desa, kehabisan uang. Cepat atau lambat dia akan kembali memohon-mohon padaku. Mereka berdua tertawa, menertawakan nasib wanita yang tidak mereka sadari sedang memegang kendali atas nasib mereka. Badai itu datang pada hari Selasa pagi. Cuaca cerah, tidak ada pertanda apapun. Bastian sedang memimpin rapat timnya dengan penuh percaya diri ketika email itu masuk. Subjeknya singkat dan dingin, peninjauan ulang proyek Grand Sentosa Residence. Pengirimnya adalah Sekretaris Dewan Direksi Nusantara Group. Isi email itu lebih dingin lagi. Isinya menyatakan bahwa pimpinan baru Nusantara Group telah memerintahkan peninjauan ulang menyeluruh terhadap semua proyek kemitraan. Dan untuk sementara waktu, semua kegiatan di lapangan dan transaksi keuangan terkait proyek Grand Sentosa harus dihentikan segera hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Bastian membaca email itu 3 kali. Ini pasti kesalahan. Peninjauan ulang? Proyek sudah berjalan hampir 40%. Menghentikan kegiatan sekarang akan menyebabkan kerugian besar. Ada apa, Pak? Tanya salah satu anak buahnya, melihat perubahan di wajah Bastian. Tidak apa-apa. Hanya masalah administrasi kecil, jawab Bastian, mencoba terlihat tenang. Rapat selesai. Kembali bekerja. Setelah timnya bubar, kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia segera menelepon bosnya, Pak Ridwan, Direktur Utama PT Properti Jaya Abadi. Pak, Bapak sudah terima email dari Nusantara Group. Aku baru saja akan meneleponmu. Bas, apa-apaan ini? Pimpinan baru? Siapa pimpinan baru mereka? Kenapa tiba-tiba menghentikan proyek seenaknya? Suara Pak Ridwan terdengar panik dan marah. Saya juga tidak tahu, Pak. Saya coba cari informasi, tapi sepertinya sangat dirahasiakan. Mereka hanya menyebut, pewaris keluarga Wijoyo, jawab Bastian. Pewaris? Bukankah Adijaya Wijoyo hanya punya satu anak perempuan yang tidak pernah terdengar kabarnya? Sudahlah, itu tidak penting.
Yang penting sekarang adalah proyek kita. Ini proyek terbesarmu, Bas. Masa depanmu dan perusahaan ada di sini. Kau yang membawa proposal ini, kau yang harus menyelesaikannya. Cari tahu apa yang terjadi dan bereskan. Telepon ditutup dengan bantingan. Bastian merasa tertekan. Ia mencoba menghubungi beberapa kontaknya di Nusantara Group yang biasa membantunya. Tetapi semua jawabannya sama. Mereka tidak tahu apa-apa. Dan mereka tidak berani bertanya. Ada aura ketakutan yang menyelimuti perusahaan raksasa itu sejak pimpinan baru datang. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Pekerjaan di lokasi proyek benar-benar berhenti. Para mandor dan pekerja menuntut kejelasan. Subkontraktor mulai menagih pembayaran yang tertunda. Telepon Bastian tidak berhenti berdering. Diana, yang awalnya bersikap suportif, mulai menunjukkan warna aslinya. Jadi bagaimana? Sudah ada kabar? Tanyanya dengan nada tidak sabar saat makan siang. Belum. Mereka sangat tertutup. Sepertinya CEO baru ini orang yang sangat sulit. Keluh Bastian. Diana mendecakkan lidahnya. Aku kira kamu hebat dalam lobi dan negosiasi. Bas, kenapa masalah seperti ini saja tidak bisa kamu selesaikan? Ini juga menyangkut reputasiku. Aku ikut andil dalam proposal awal proyek ini. Aku sedang berusaha. Diana, ini bukan masalah sepele. Bentak Bastian. Emosinya mulai tidak stabil. Jangan membentakku. Kalau kamu tidak sanggup, mungkin memang kamu tidak pantas mendapat promosi itu. Balas Diana ketus sebelum pergi meninggalkannya sendirian. Dukungan dari Diana lenyap begitu saja, digantikan oleh tuntutan dan cemoohan. Bastian merasa semakin terpojok. Tepat seminggu setelah email pertama, email kedua datang. Kali ini lebih fatal. Subjeknya, pemutusan kontrak kerja sama proyek Grand Sentosa Residence. Dunia Bastian seolah runtuh saat itu juga. Isi email itu menyatakan bahwa setelah melalui proses peninjauan, Nusantara Group menemukan adanya ketidaksesuaian fundamental dalam proposal dan studi kelayakan yang diajukan oleh PT Properti Jaya Abadi. Oleh karena itu, dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjasama secara sepihak, efektif per hari itu. Sebuah kalimat penutup yang dingin menyatakan bahwa semua kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak ini akan dibebankan sepenuhnya kepada PT Properti Jaya Abadi sesuai dengan klausul yang tertera di perjanjian. Bastian terduduk lemas di kursinya. Tamat. Semuanya tamat. Karirnya, promosinya, reputasinya. Semuanya hancur dalam sekejap. Ia dipanggil ke ruangan Pak Ridwan. Di sana, ia dicaci maki habis-habisan. Ia dituduh tidak kompeten, lalai, dan telah membawa perusahaan ke jurang kehancuran. Kerugian yang harus ditanggung perusahaan mencapai miliaran rupiah. Hari itu, Bastian berjalan keluar dari kantor dengan sebuah surat di tangannya. Bukan surat promosi, melainkan surat skorsing tanpa batas waktu. Sebuah cara halus perusahaan untuk memecatnya. Ia pulang ke rumah yang terasa kosong dan dingin. Ia mencoba menelepon Diana. Tetapi panggilannya langsung ditolak. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Jangan hubungi aku lagi. Aku tidak mau terlibat dengan pecundang. Bastian melempar ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Ia berteriak sekeras-kerasnya, meluapkan semua frustrasi dan amarahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa CEO misterius Nusantara Group yang begitu kejam? Kenapa tiba-tiba mereka menargetkannya? Semua terasa tidak masuk akal. Dalam keheningan setelah amarahnya reda, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah bingkai foto kecil di atas rak buku. Foto pernikahannya dengan Arina. Di foto itu, mereka berdua tersenyum bahagia. Arina tampak begitu tulus. Matanya memancarkan cinta yang murni. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia memikirkan Arina. Bukan dengan amarah atau keangkuhan, tetapi dengan sebuah perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah kerinduan? Atau sebuah penyesalan? Ia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ini tidak ada hubungannya dengan Arina. Arina hanyalah seorang istri bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis.
Ini pasti murni kesialan. Tetapi saat ia menatap kembali foto itu, sebuah keraguan kecil mulai merayap di benaknya. Kepergian Arina yang begitu tiba-tiba, dan kehancuran karirnya yang terjadi begitu cepat setelahnya. Mungkinkah ini semua hanya kebetulan? Itu mustahil. Pikirnya sekali lagi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Arina tidak punya kekuatan untuk melakukan semua ini. Ia sama sekali tidak tahu bahwa wanita di dalam foto itu, wanita yang selama ini ia remehkan, kini sedang duduk di singgasananya, menatap laporan pemutusan kontrak di mejanya dengan senyum puas. Badai itu baru saja dimulai, dan Bastian baru merasakan tiupan angin pertamanya. Diana mematikan ponselnya dengan gerakan kasar. Pecundang. Itulah kata yang tepat untuk Bastian sekarang. Ia bersandar di kursi mobilnya, memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Kepanikan mulai menjalari dirinya seperti racun. Ini bukan hanya tentang Bastian yang kehilangan pekerjaan. Ini tentang dirinya. Namanya ikut tercantum dalam proposal proyek Grand Sentosa Residence. Kegagalan proyek itu akan menjadi noda hitam dalam portofolionya yang selama ini ia bangun dengan citra sempurna. Ia tidak akan membiarkan karirnya hancur hanya karena seorang pria bodoh. Ia harus bergerak cepat, membersihkan namanya, dan membalikan keadaan. Ia adalah Diana, wanita yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tidak akan kalah oleh CEO misterius yang tidak punya wajah itu. Rencananya sederhana. Ia akan memisahkan diri dari kegagalan Bastian. Ia akan mendekati Nusantara Group secara langsung, menunjukkan bahwa dirinya adalah aset berharga yang terjebak dengan mitra yang tidak kompeten. Ia akan menyalahkan semuanya pada Bastian. Masalah pribadi Bastian, kelalaiannya, ketidakmampuannya dalam mengelola tim. Ia akan menawarkan dirinya sebagai solusi. Selama 2 hari penuh, ia mengerahkan seluruh jaringannya. Ia menelepon setiap orang penting yang ia kenal, meminta bantuan untuk bisa mendapatkan jadwal bertemu dengan perwakilan dari Nusantara Group. Usahanya tidak sia-sia. Seorang kenalannya berhasil mendapatkan celah. Bukan pertemuan dengan sang CEO, tetapi dengan perwakilan senior Dewan Direksi yang ditugaskan menangani transisi proyek. Bagi Diana, itu sudah lebih dari cukup. 1 kaki di dalam pintu. Pertemuan dijadwalkan pada hari Jumat sore di sebuah lounge pribadi di Hotel Bintang 5. Tempat yang netral dan elegan. Sempurna. Diana mempersiapkan dirinya seolah akan maju ke medan perang. Ia memilih gaun kerja termahalnya. Sebuah gaun selutut berwarna merah marun yang memancarkan aura kekuatan dan sensualitas. Ia menata rambutnya di salon, memastikan setiap helainya jatuh dengan sempurna. Ia berlatih di depan cermin, merangkai kata-kata yang akan ia gunakan untuk menghancurkan Bastian dan mengangkat dirinya sendiri. Ia menyiapkan senyumnya yang paling menawan dan tatapan matanya yang paling meyakinkan. Saat tiba di hotel, ia melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Semua mata tertuju padanya, dan itu memberinya suntikan energi. Ia merasa seperti seorang ratu yang akan merebut kembali kerajaannya. Ia diantar oleh seorang staf hotel ke sebuah ruangan privat di sudut lounge. Ruangan itu sunyi, dengan sofa bludru yang nyaman dan pemandangan ke taman hotel yang asri. Ia duduk dan memesan segelas air mineral. Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Ia mulai sedikit gelisah. Apakah mereka sengaja membuatnya menunggu untuk menguji kesabarannya? Ia merapikan gaunnya, memastikan tidak ada yang kusut. Akhirnya, pintu ruangan terbuka. Diana langsung memasang senyum terbaiknya dan bangkit berdiri, siap menyambut seorang pria parubaya berjas mahal seperti yang ia bayangkan. Namun, yang melangkah masuk bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita. Seorang wanita yang ia kenal betul. Senyum di wajah Diana membeku. Tubuhnya menegang. Matanya membelalak tak percaya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Di hadapannya, berdiri Arina. Bukan Arina si istri bodoh yang selalu menunduk dengan daster lusuhnya. Ini adalah Arina yang lain. Arina yang mengenakan blus sutra berwarna zamrud yang tampak ribuan kali lebih mahal dari gaunnya, dengan tatapan mata yang dingin dan menusuk. Di belakangnya,
Berdiri Pak Hendra yang menatap Diana seolah ia adalah serangga menjijikan. "Arina?" desis Diana. Suaranya nyaris tak terdengar. Apa yang kau lakukan di sini?" Arina tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. "Seharusnya aku yang bertanya. Kudengar kau ingin bertemu dengan perwakilan dari Nusantara Group. Perkenalkan, aku Arina Wijoyo, CEO Nusantara Group. Silahkan duduk, Diana." Setiap kata yang keluar dari mulut Arina terasa seperti hantaman palu godam. "CEO? Arina? Si perempuan kampung itu? Bagaimana mungkin?" Kepala Diana dipenuhi ribuan pertanyaan, tetapi ia tidak bisa menyuarakan satupun. Kakinya terasa lemas. Ia jatuh kembali ke sofa, sama sekali tidak anggun. Semua kepercayaan dirinya menguap dalam hitungan detik. Arina duduk di seberangnya dengan tenang. Ia menyilangkan kakinya. Gerakannya santai namun penuh kuasa. Pak Hendra meletakkan sebuah map tipis di atas meja di depan Arina, lalu berdiri tegap di sudut ruangan seperti seorang pengawal. "Jadi," Arina memulai, suaranya datar, "kau ingin membicarakan tentang proyek Grand Sentosa, bukan? Kau ingin menjelaskan bahwa kegagalan proyek itu sepenuhnya adalah kesalahan Bastian? Dan kau ingin menawarkan dirimu sebagai pengganti yang lebih kompeten." Diana terperangah. Arina tahu persis isi kepalanya. "Kau? Bagaimana kau?" "Bagaimana aku tahu?" potong Arina. Diana, kau pikir aku sebodoh itu? Kau pikir selama 10 tahun aku hanya diam di dapur dan tidak tahu apa-apa? Saat kau dan Bastian sibuk merencanakan proyek, aku sibuk merencanakan pengambil alihan perusahaan ini. Kita semua sibuk dengan proyek kita masing-masing, bukan?" Wajah Diana pucat pasi. Ia merasa telanjang di hadapan Arina. Semua topengnya telah dilucuti. "Aku tidak datang ke sini untuk membahas proyek itu," lanjut Arina. "Proyek itu sudah mati. Aku ke sini untuk membahas tentangmu." Arina membuka map di atas meja. Ia mengeluarkan selembar kertas dan mendorongnya ke arah Diana. "Ini adalah salinan laporan keuangan dari 3 proyek terakhir yang kau tangani di PT Properti Jaya Abadi sebelum proyek Grand Sentosa. Aneh, ya? Kenapa vendor untuk material interiornya selalu dari PT Citra Gemilang? Perusahaan yang ternyata diam-diam dimiliki oleh kakak iparmu? Dan kenapa harganya selalu 20% lebih mahal dari harga pasar?" Diana menatap kertas itu dengan mata gemetar. Itu adalah rahasia tergelapnya. Bagaimana Arina bisa tahu? "Oh, dan ini." Arina mengeluarkan selembar kertas lagi. "Ini adalah hasil analisis pasar untuk proyek apartemen di Serpong 2 tahun lalu. Analisis yang sangat brilian. Sayangnya, ini bukan hasil kerjamu, kan? Ini hasil kerja seorang junior di tim MU bernama Rani, yang kau curi idenya saat dia sedang cuti sakit dan kau presentasikan sebagai hasil kerjamu sendiri. Kasihan sekali. Setelah itu Rani justru kau singkirkan dari tim." Tubuh Diana mulai berkeringat dingin. Arina melanjutkan tanpa ampun. Suaranya tetap tenang namun mematikan. "Dan yang paling aku suka adalah ini." Ia mendorong sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada rekaman CCTV dari lobi apartemen sewaan Bastian. Rekaman dari setiap Selasa dan Kamis sore selama 6 bulan terakhir. "Kau terlihat sangat mesra sekali di sana." Diana merasa mual. Ia ingin lari, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. Wanita di hadapannya ini bukan Arina. Dia adalah iblis. "Aku tidak punya banyak waktu, Diana," kata Arina sambil bersandar di sofanya. "Aku akan memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama, besok pagi kau datang ke kantormu, mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan pribadi, dan menghilang dari industri ini selamanya. Aku jamin semua bukti ini akan tetap tersimpan aman di dalam berangkasku." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Pilihan kedua, kau tidak melakukan apa-apa. Dan lusa, map berisi bukti penggelapan dan plagiarisme ini akan sampai di meja Pak Ridwan dan seluruh dewan direksi perusahaanmu. Dan mungkin, beberapa salinan dari rekaman CCTV itu akan, tidak sengaja, tersebar di grup WhatsApp para petinggi properti se-Indonesia. Kau tahu kan,
Dunia kita ini kecil. Diana tidak bisa bernapas. Ini bukan lagi tentang kehilangan pekerjaan. Ini tentang kehancuran total. Namanya, reputasinya, masa depannya. Semuanya akan musnah. Kenapa? Bisik Diana dengan sisa tenaganya. Kenapa kau melakukan ini padaku? Arina menatapnya lekat. Untuk pertama kalinya, ada kilatan emosi di matanya. Bukan amarah, melainkan rasa jijik yang dingin. Karena kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Bukan, aku tidak bicara tentang Bastian. Pria itu tidak ada harganya di mataku. Tapi kau, dengan kesombonganmu, telah menginjak-injak harga diriku. Kau menyebutku perempuan kampung yang bodoh di belakangku. Kau merendahkanku di depan suamiku. Kau pikir aku tidak tahu? Arina bangkit berdiri. Kau salah besar, Diana. Aku bukan hanya seorang istri. Dan kau baru saja belajar pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang diam. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Pak Hendra, pastikan dia membayar tagihan minumnya. Pintu tertutup, meninggalkan Diana sendirian di ruangan yang tiba-tiba terasa sangat dingin dan mencekik. Ia menatap kertas-kertas di atas meja, bukti dari semua dosanya. Tangisnya pecah. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis kekalahan. Ia telah membangun istananya di atas kebohongan dan kelicikan, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, Arina telah meruntuhkannya hingga menjadi debu. Ibu Ratih meletakkan gagang telepon dengan kasar. Ini sudah kelima kalinya ia mencoba menghubungi Bastian hari ini, dan kelima kalinya panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Rasa kesalnya sudah mencapai ubun-ubun. Sudah hampir 2 minggu lewat dari tanggal biasanya Bastian mengiriminya uang bulanan, dan rekeningnya masih kosong. Anak tidak tahu diuntung, gerutunya sambil berjalan mondar-mandir di ruang tamunya yang luas. Sudah sukses lupa sama orang tua. Gaya hidup Ibu Ratih sepenuhnya bergantung pada kiriman uang dari Bastian. Ia sudah terbiasa hidup mewah. Arisan setiap minggu di Hotel Bintang 5, belanja tas dan perhiasan model terbaru, perawatan di salon dan klinik kecantikan mahal, serta mempekerjakan seorang sopir dan 2 asisten rumah tangga. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kejengkelannya memuncak saat Bulina, ketua arisan geng sosialitanya, menelepon. Halo, Bu Ratih? Ini mau konfirmasi saja. Jadi ikutkan arisan kita lusa di restoran Prancis yang baru buka itu. Ibu Ratih ragu sejenak. Uang di dompetnya menipis. Tentu saja ikut, Bulina. Masa tidak? Jawabnya, menjaga gengsinya. Oh, syukurlah. Soalnya saya dengar kabar burung. Katanya Bastian lagi ada masalah besar ya di kantornya? Katanya proyek raksasanya gagal total dan dia dipecat. Jantung Ibu Ratih seolah berhenti berdetak. Dipecat? Dari mana Bulina tahu? Ah, itu hanya gosip, Bu. Anda tahu kan, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Bastian baik-baik saja. Elaknya dengan tawa yang dipaksakan. Setelah telepon ditutup, kepanikan mulai melandanya. Ia mencoba menghubungi Bastian lagi dengan marah. Kali ini, panggilannya diangkat. Ada apa lagi, Bu? Suara Bastian terdengar serak dan putus asa. Kamu kemana saja? Kenapa tidak kirim uang? Dan apa maksud gosip yang ibu dengar kalau kamu dipecat? Semprotnya tanpa basa-basi. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Gosip itu benar, Bu. Semuanya hancur. Proyekku dibatalkan. Aku diskors. Diana juga meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ibu Ratih terduduk lemas di sofanya. Tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana dengan hidupnya? Bagaimana dengan arisannya? Bagaimana dengan cicilan mobilnya? Bagaimana bisa, Bas? Kamu kan hebat, pintar. Kenapa bisa jadi seperti ini? Tanyanya dengan nada menuduh. Aku tidak tahu, Bu. Semuanya terjadi begitu cepat. Nusantara Group tiba-tiba membatalkan semuanya tanpa alasan yang jelas. Nusantara Group. Ibu Ratih mengerutkan kening. Nama itu terdengar tidak asing.
Sudahlah. Ibu tidak mau tahu. Kamu harus cari cara. Ibu butuh uang. Uang, uang, uang. Itu saja yang ada di kepala ibu. Bentak Bastian. Untuk pertama kalinya membentak ibunya. Ibu pikir selama ini aku hidup dari mana? Apa ibu pikir gajiku cukup untuk membiayai gaya hidup mewah ibu dan semua kebutuhan rumah tangga? Ibu Ratih terdiam, kaget dengan ledakan emosi anaknya. Selama ini, suara Bastian bergetar karena emosi. Yang membayar semua tagihan listrik, air, internet, belanja bulanan, bahkan cicilan rumah ini adalah Arina. Gajiku hampir semuanya habis untuk ibu dan semua keinginan ibu. Arina yang menutupi semuanya. Dia bilang dia punya sedikit warisan dari neneknya yang dia kelola. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut apa-apa. Pengakuan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ibu Ratih merasa telinganya berdengung. Arina? Perempuan yang selalu ia anggap benalu. Yang ia hina karena tidak bekerja dan hanya menumpang hidup pada anaknya? Perempuan itu yang selama ini diam-diam menopang kehidupan mereka? Ibu selalu bilang Diana lebih baik, Diana lebih hebat. Lanjut Bastian dengan nada histeris. Lihat sekarang. Di saat aku jatuh, dia yang pertama kali menendangku. Sementara Arina. Bastian tidak sanggup melanjutkan. Isak tangisnya terdengar. Telepon pun terputus. Ibu Ratih memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menatap sekeliling rumahnya. Sofa mahal tempatnya duduk. Guci antik di sudut ruangan. Lukisan besar di dinding. Ia teringat tas-tas bermerek yang berjejer di lemarinya. Liburan ke luar negeri yang fotonya ia pamerkan dengan bangga. Semua itu dibiayai oleh Arina? Rasa malu yang luar biasa menjalari dirinya. Diikuti oleh gelombang penyesalan yang dingin dan menakutkan. Ia teringat semua kata-kata kasarnya pada Arina. Hinaannya tentang latar belakang Arina yang ia anggap miskin. Sindirannya tentang Arina yang tidak bisa menghasilkan uang. Dukungannya yang terang-terangan pada perselingkuhan Bastian. Setiap kenangan itu kini terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ia teringat suatu hari saat ia mengkritik masakan Arina yang menurutnya terlalu sederhana. Arina hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting sehat dan gizinya cukup, Bu." Kini ia sadar, mungkin saat itu Arina sedang berhemat agar bisa mengirimkan lebih banyak uang untuknya. Ia teringat saat ia memamerkan perhiasan barunya. Dan Arina hanya memuji tanpa menunjukkan rasa iri sedikit pun. Kini ia mengerti. Arina bisa membeli 100 perhiasan seperti itu jika ia mau. Wanita yang ia anggap rendah ternyata memiliki hati seluas samudra. Wanita yang ia anggap lemah ternyata adalah pilar yang menopang seluruh keluarga mereka. Dan mereka, ia dan anaknya, dengan bodohnya telah menghancurkan pilar itu. Minggu berikutnya adalah neraka bagi Ibu Ratih. Tanpa uang dari Bastian, ia terpaksa menghadapi kenyataan. Kartu kreditnya ditolak saat ia mencoba membeli kebutuhan pokok di supermarket. Ia harus menjual beberapa tas kesayangannya dengan harga murah untuk membayar tagihan listrik yang menunggak. Sopirnya berhenti bekerja karena gajinya tidak dibayar. Ia harus belajar naik angkutan umum untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Teman-teman sosialitanya benar-benar menjauhinya. Ia menjadi bahan gunjingan. Ia tidak lagi diundang ke acara apapun. Dunianya yang gemerlap telah runtuh. Ia sering duduk sendirian di ruang tamunya yang kini terasa terlalu besar dan sepi. Ia mencoba menghubungi Arina, berharap bisa meminta maaf, memohon agar menantunya itu kembali. Tetapi nomor Arina sudah tidak aktif. Ia tidak tahu harus mencarinya kemana. Penyesalan itu menggerogotinya dari dalam. Ini bukan hanya tentang kehilangan uang dan status sosial. Ini tentang kesadaran yang menyakitkan bahwa ia telah salah menilai seorang manusia. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Dan kini, ia harus membayar harga atas kesombongan dan kebutaannya. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Ratih merasa benar-benar takut. Bulan-bulan berikutnya adalah kabut penderitaan bagi Bastian. Dunia yang pernah ia kuasai, dunia di mana namanya disegani dan masa depannya terjamin, telah lenyap.
Ia kini tinggal di rumah ibunya. Sebuah rumah yang dulu terasa seperti simbol status, kini terasa seperti penjara yang pengap dan penuh kenangan pahit. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kegagalannya. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang memuakan. Bangun siang, menatap langit-langit kamar, lalu turun untuk menghadapi omelan ibunya yang tiada henti. Ibu Ratih, yang telah kehilangan semua kemewahannya, melampiaskan seluruh frustrasinya pada Bastian. "Lihat, tetangga sebelah baru beli mobil lagi," serunya suatu pagi sambil menunjuk keluar jendela. "Dulu mereka selalu memandang kita dengan iri. Sekarang, kita yang jadi bahan tertawaan mereka. Ini semua salahmu, Bas. Salahmu." "Cukup, Bu," balas Bastian, suaranya lelah. "Aku sudah bilang aku sedang berusaha." "Berusaha apa? Melamun di kamar? Setiap hari kerjamu hanya itu. Kenapa kamu jadi selemah ini? Diana meninggalkanmu, pekerjaanmu hilang, sekarang kamu hanya jadi beban orang tua." Setiap kata ibunya seperti belati yang mengoyak sisa-sisa harga dirinya. Ia ingin berteriak bahwa gaya hidup ibunya jugalah yang membuatnya tertekan, bahwa dukungan ibunya pada Diana adalah salah satu pemicu kehancurannya. Tetapi ia tidak punya tenaga lagi untuk berdebat. Ia hanya bisa diam menelan semua tuduhan itu. Ia memang sudah berusaha. Ia mengirim puluhan surat lamaran kerja setiap minggu. Ia menghubungi semua teman dan kenalan lamanya. Tetapi hasilnya selalu sama. Beberapa menolaknya dengan halus, mengatakan tidak ada lowongan yang cocok. Yang lain bahkan tidak membalas pesannya sama sekali. Namanya telah tercemar. Rumor tentang kegagalan proyek Grand Sentosa dan pemecatannya telah menyebar luas. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakan seseorang dengan rekam jejak seperti itu. Tabungannya menipis dengan cepat. Ia terpaksa menjual mobil sport kesayangannya dengan harga yang sangat murah, hanya untuk bisa bertahan hidup dan membayar beberapa utang. Kemudian ia menjual jam tangan mewahnya, koleksi sepatunya, semua simbol kesuksesan yang dulu ia banggakan. Setiap barang yang ia lepas terasa seperti bagian dari dirinya yang ikut hilang. Ia kini bukan siapa-siapa. Di tengah malam-malamnya yang panjang dan penuh kegelisahan, bayangan Arina seringkali muncul. Ia teringat pada kelembutan Arina, pada kesabarannya, pada senyumnya yang tulus. Ia teringat bagaimana Arina selalu merawatnya saat ia sakit, bagaimana Arina selalu menyiapkan air hangat untuknya mandi sepulang kerja. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele kini terasa begitu berharga. Ia mulai menyadari kekosongan yang ditinggalkan Arina bukan hanya kekosongan fisik, tetapi juga kekosongan emosional yang dalam. Rasa rindu itu seringkali bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Tetapi egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya sepenuhnya. Ia lebih suka menyalahkan keadaan, menyalahkan CEO baru Nusantara Group yang kejam dan misterius itu. Suatu malam, saat ia berada di titik terendahnya, sebuah ide gila melintas di benaknya. Ide yang lahir dari keputusasaan murni. Bagaimana jika ia menemui langsung CEO Nusantara Group itu? Ia akan membuang harga dirinya, memohon, dan menjelaskan semuanya. Ia akan mengatakan bahwa ada kesalahpahaman besar, bahwa ia hanyalah korban dari sebuah keputusan bisnis yang kejam. Mungkin, jika ia bisa berbicara dari hati ke hati, sang CEO akan luluh dan memberinya kesempatan kedua. Setidaknya, memberinya surat rekomendasi agar ia bisa mencari pekerjaan lain. Itu adalah harapan terakhirnya. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa dari labirin penderitaannya. Keesokan paginya, ia menyampaikan ide itu pada ibunya. Awalnya, Ibu Ratih mencemoohnya. "Kamu sudah gila? Menemui orang yang sudah menghancurkanmu? Untuk apa? Memohon-mohon seperti pengemis." "Lalu aku harus bagaimana, Bu?" Suara Bastian meninggi. "Menunggu mati kelaparan di rumah ini sambil mendengar omelan ibu setiap hari? Ini satu-satunya kesempatan kita." Melihat kesungguhan di mata anaknya, dan didorong oleh keputusasaannya sendiri, Ibu Ratih mulai mempertimbangkan ide itu. Mungkin anaknya benar. Jika mereka bisa bertemu langsung, ia bisa ikut membantu. Ia akan menangis, bersimpuh,
Melakukan apa saja agar kehidupan mereka kembali seperti semula. Baiklah, katanya akhirnya. Ibu akan ikut denganmu. 2 kepala lebih baik dari 1. Perjuangan untuk mendapatkan jadwal pertemuan itu ternyata jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Bastian menelepon kantor pusat Nusantara Group, tetapi panggilannya selalu berhenti di meja resepsionis atau sekretaris yang sopan namun tegas. Mohon maaf, jadwal Ibu CEO sangat padat. Mohon maaf, Ibu CEO tidak menerima tamu tanpa janji temu yang dibuat jauh-jauh hari. Ia mencoba datang langsung ke gedung Nusantara Group. Tetapi ia dan ibunya bahkan tidak bisa melewati lobi. Petugas keamanan yang berbadan tegap dengan sopan mengusir mereka setelah mengetahui mereka tidak punya janji temu. Mereka diperlakukan seperti lalat yang mengganggu. Penghinaan itu terasa membakar wajah Bastian. Ia hampir menyerah. Tetapi setiap kali ia melihat wajah ibunya yang semakin kuyu dan tatapan tetangga yang penuh cemoohan, ia memaksakan dirinya untuk mencoba lagi. Ia menghabiskan sisa uangnya di sebuah warung internet, mencari alamat email setiap anggota Dewan Direksi Nusantara Group dan mengirimkan permohonan pertemuan yang ia tulis dengan susah payah. Selama seminggu, tidak ada balasan. Harapan mereka mulai padam. Lalu, pada suatu sore yang mendung, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah email masuk ke ponsel Bastian yang layarnya sudah retak. Email itu singkat, tanpa sapaan, dan dikirim dari alamat email resmi Sekretaris CEO. Permohonan pertemuan Anda telah diterima. Ibu CEO bersedia meluangkan waktu pada hari Senin, pukul 10 pagi. Mohon konfirmasi kehadiran Anda. Bastian membaca email itu berulang kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mereka berhasil. Entah bagaimana, permohonan mereka didengar. Secercah harapan yang terang benderang tiba-tiba menyinari kegelapan hidup mereka. Bu, kita berhasil. Mereka mau bertemu dengan kita. Teriak Bastian pada ibunya. Ibu Ratih menangis haru. Ia langsung memeluk anaknya. Ibu tahu kamu bisa. Bas. Ibu tahu. Ini adalah pertanda baik. Tuhan masih sayang pada kita. Mereka menghabiskan sisa akhir pekan itu dengan persiapan. Mereka membersihkan satu-satunya setelan jas Bastian yang tersisa dan gaun terbaik milik Ibu Ratih. Mereka berlatih apa yang akan mereka katakan. Bastian merangkai kalimat-kalimat permohonan yang menyentuh, sementara Ibu Ratih mempersiapkan air matanya. Mereka menyusun strategi, seolah akan menghadapi negosiasi bisnis terpenting dalam hidup mereka. Mereka masih naif. Mereka pikir mereka akan menghadapi sebuah negosiasi. Mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berjalan menuju sebuah eksekusi. Mereka hanya 2 ekor tikus yang putus asa, yang dengan gembira berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan sabar oleh sang kucing. Dan di puncak menara gadingnya, sang kucing, Arina, hanya tersenyum sambil menatap jadwal pertemuannya di hari Senin. Semuanya berjalan sesuai rencana. Gedung Nusantara Group menjulang ke langit seperti sebuah tombak kaca dan baja yang menantang awan. Bagi Bastian dan Ibu Ratih, gedung itu tampak seperti sebuah kuil modern yang megah sekaligus mengintimidasi. Mereka berdiri sejenak di seberang jalan, hanya untuk menatap kemegahannya. Gedung itu memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan yang membuat mereka merasa sangat kecil dan tidak berarti. Ayo, Bas, jangan sampai kita terlambat, kata Ibu Ratih. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Mereka menyeberang jalan dan melangkah masuk melalui pintu kaca putar yang besar. Suasana di dalam lobi utama membuat mereka menahan napas. Lantainya terbuat dari marmer Italia yang mengkilap seperti cermin, memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang tergantung di langit-langit yang sangat tinggi. Dindingnya dihiasi karya seni abstrak yang tampak mahal. Puluhan orang berlalu lalang dengan langkah cepat dan tujuan yang jelas. Semuanya mengenakan pakaian mahal dan membawa aura profesionalisme yang tajam. Udaranya sejuk dan beraroma wangi yang lembut. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang pernah Bastian impikan untuk menjadi bagian darinya. Dan kini ia datang sebagai seorang pemohon yang kalah. Mereka mendekati meja resepsionis yang panjang dan terbuat dari batu pualam. Seorang wanita muda yang cantik dan ramah tersenyum pada mereka. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Kami,
Kami punya janji temu dengan Ibu CEO pada pukul 10, jawab Bastian, mencoba membuat suaranya terdengar mantap. Resepsionis itu memeriksa komputernya. Atas nama Bapak Bastian dan Ibu Ratih. Iya, benar. Baik. Sudah ditunggu. Silahkan menuju lift pribadi di sebelah sana. Asisten Dewan Direksi akan menjemput Anda di lantai 50. Lift pribadi. Lantai 50. Bastian menelan ludah. Ia dan ibunya berjalan menuju lift yang ditunjuk. Pintu lift terbuka tanpa suara. Interiornya dilapisi kayu dan kuningan yang berkilau. Perjalanan ke atas terasa cepat dan senyap. Hanya suara dengungan pelan yang terdengar. Setiap lantai yang mereka lewati seolah meningkatkan tekanan di dalam dada mereka. Di lantai 50, pintu lift terbuka. Seorang wanita muda dengan setelan hitam yang rapi sudah menunggu mereka. Bapak Bastian? Ibu Ratih? Selamat pagi. Saya Ayu, asisten Dewan Direksi. Mari, saya antar. Mereka mengikuti Ayu melewati koridor yang sunyi. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap. Lantainya ditutupi karpet tebal yang meredam suara langkah mereka. Tidak ada orang lain di sana. Rasanya seperti berada di sayap pribadi seorang raja. Ayu berhenti di depan sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu solid setinggi 3 meter. Ia mengetuk pelan, lalu membukanya. Silahkan masuk. Ibu CEO akan segera menemui Anda. Bastian dan Ibu Ratih melangkah masuk dengan ragu. Dan pemandangan di dalam ruangan itu sekali lagi membuat mereka terkesiap. Ruangan itu lebih mirip aula daripada kantor. Salah satu dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan seluruh kota dari ketinggian yang memusingkan. Langit biru dan gedung-gedung pencakar langit lainnya terlihat seperti miniatur. Perabotannya minimalis tetapi mewah. Hanya ada satu set sofa kulit berwarna putih di satu sisi, dan di tengah ruangan, berdiri sebuah meja kerja raksasa yang terbuat dari satu lempengan kayu utuh yang berwarna gelap. Meja itu kosong. Hanya ada satu laptop tipis dan sebuah telepon di atasnya. Di belakang meja itu, sebuah kursi pimpinan yang besar dan tinggi membelakangi mereka, menghadap ke jendela raksasa. Mereka hanya bisa melihat siluet seseorang yang sedang duduk di sana, menatap keluar. Di samping kursi itu, berdiri Pak Hendra dengan wajah datar seperti batu. Keheningan di ruangan itu terasa begitu berat, seolah bisa meremukkan tulang. Silahkan duduk, kata Pak Hendra. Suaranya yang berat memecah kesunyian. Ia menunjuk kedua kursi tamu yang tampak kecil di depan meja raksasa itu. Bastian dan Ibu Ratih duduk dengan kaku di ujung kursi. Jantung Bastian berdebar begitu kencang hingga ia takut orang lain bisa mendengarnya. Ini saatnya. Ia harus mengatakan sesuatu. Selamat pagi, Bu CEO. Bastian memulai. Suaranya bergetar. Ia berbicara pada punggung kursi itu. Terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya telah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Nama saya Bastian, dan ini ibu saya, Ratih. Tidak ada jawaban. Sosok di kursi itu tidak bergerak. Bastian melanjutkan. Kata-katanya keluar dengan terbata-bata. Maksud kedatangan saya ke sini. Saya ingin memohon maaf atas segala kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait proyek Grand Sentosa. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, Bu. Tapi saya yakin saya telah bekerja dengan sepenuh hati. Jika ada kelalaian dari pihak saya siap bertanggung jawab. Tapi saya mohon, Bu, berikan saya kesempatan kedua. Atau setidaknya, jangan masukkan nama saya ke dalam daftar hitam. Saya perlu bekerja untuk menghidupi ibu saya. Ibu Ratih tidak bisa menahan diri lagi. Ia mulai terisak. Benar, Bu CEO. Anak saya orang baik. Dia pekerja keras. Tolong ampuni anak saya. Kami mohon belas kasihan ibu. Kami akan melakukan apa saja. Permohonan mereka yang putus asa menggema di ruangan yang sunyi itu. Mereka menumpahkan semua harapan dan keputusasaan mereka pada sebuah siluet yang tidak bergerak. Lalu, setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, kursi itu mulai berputar. Perlahan. Sangat perlahan. Pertama, mereka melihat sisi kursi yang terbuat dari kulit hitam mahal. Lalu,
Sebuah tangan yang terawat dengan kuku yang dicat warna netral muncul, bertumpu pada sandaran tangan. Tangan itu mengenakan sebuah cincin berlian sederhana yang berkilau. Kemudian, mereka melihat bahu yang dibalut blus sutra berwarna zamrud. Jantung Bastian dan Ibu Ratih berhenti berdetak. Ada sesuatu yang familiar. Sesuatu yang mustahil. Kursi itu terus berputar hingga akhirnya berhenti, menghadap lurus ke arah mereka. Waktu seolah berhenti. Napas mereka tercekat di tenggorokan. Dunia di sekitar mereka melebur menjadi latar belakang yang kabur. Satu-satunya yang bisa mereka lihat dengan jelas adalah wajah wanita yang kini duduk di kursi kekuasaan itu, menatap mereka dengan ekspresi yang tenang dan dingin. Wajah yang mereka lihat setiap hari selama 10 tahun. Wajah yang selalu mereka remehkan, mereka hina, dan mereka abaikan. Arina. Mulut Bastian terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya tidak bisa memproses apa yang dilihat matanya. Ini pasti mimpi buruk. Ini tidak nyata. Arina, istrinya yang pendiam, yang hanya tahu urusan dapur, kini duduk di singgasana perusahaan yang telah menghancurkan hidupnya? Bagaimana? Di sampingnya, Ibu Ratih terkesiap keras. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Matanya membelalak penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Ia menggelengkan kepalanya pelan, seolah mencoba menyangkal kenyataan yang terpampang di depan matanya. Wanita yang ia sebut benalu, perempuan kampung tak berguna, ternyata adalah ratu dari semua ini. Arina menatap mereka berdua, satu persatu. Tatapannya tidak lagi mengandung kelembutan atau rasa sakit. Hanya kekosongan yang dingin, seperti tatapan seorang hakim pada dua pesakitan yang nasibnya sudah ia tentukan. Keheningan yang menyiksa itu akhirnya dipecahkan oleh suara Arina. Suara yang jernih, tenang, dan penuh otoritas yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ada lagi yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Pertanyaan Arina menggantung di udara yang beku, tajam dan berat seperti bongkahan es. Ada lagi yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Bagi Bastian dan Ibu Ratih, suara itu adalah suara dari dunia lain. Suara yang seharusnya tidak keluar dari mulut wanita yang mereka kenal. Otak mereka berputar, mencoba menghubungkan titik-titik yang mustahil. Arina, menantu pendiam yang masakannya sering dihina ibunya. Arina, istri sederhana yang pakaian terbaiknya adalah gaun murahan yang ia pakai di hari jadi mereka. Arina, wanita yang menangis dalam diam saat Bastian lebih memilih mengangkat telepon dari Diana. Dan kini Arina yang sama duduk di hadapan mereka. Di singgasana kekuasaan yang telah merenggut semua kebanggaan dan masa depan mereka. Ini tidak masuk akal. Ini adalah sebuah mimpi buruk yang paling kejam. Kau tidak mungkin. Bibir Ibu Ratih bergetar. Ia menunjuk Arina dengan jari gemetar. Ini pasti jebakan. Kau hanya sekretarisnya, kan? Di mana bosmu yang sebenarnya? Arina tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum dingin yang penuh dengan belas kasihan yang menghina. Bos saya? Arina mengulang kata itu seolah sedang mencicipinya. Bos saya adalah seorang pria bernama Adijaya Wijoyo. Ayah saya. Beliau meninggal 11 tahun yang lalu dan mewariskan semua ini kepada saya, satu-satunya anaknya. Saya adalah bosnya, Bu, dari dulu hingga sekarang. Pengakuan itu menghantam mereka seperti gelombang tsunami, menenggelamkan sisa-sisa penyangkalan mereka. Jadi ini semua benar. Kekayaan, kekuasaan, Nusantara Group, semuanya milik Arina. Wanita yang selama ini mereka perlakukan seperti asisten rumah tangga tanpa bayaran ternyata adalah seorang ratu yang sedang menyamar. Bastian akhirnya menemukan suaranya, meski yang keluar hanyalah bisikan serak. Kenapa, Rin? Kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa kau biarkan? Arina bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan. Langkahnya anggun dan tak bersuara di atas karpet tebal, mendekati mereka yang masih terpaku di kursi. Ia berhenti tepat di depan Bastian, menjulang di atasnya. Kenapa aku tidak pernah bilang? Tanyanya dengan nada percakapan yang ringan,
seolah mereka sedang membahas cuaca. Karena aku naif. Aku pikir cinta itu buta. Aku pikir kau mencintaiku sebagai Arina, bukan sebagai Arina Wijoyo. Aku ingin membangun hidup dari nol bersamamu, merasakan perjuangan yang nyata. Jadi aku meninggalkan semua ini. Aku rela hidup sederhana, memasak untukmu, mencuci pakaianmu, menahan semua hinaan dari ibumu. Semua demi pria yang aku pikir adalah cinta sejatiku. Ia menatap lurus ke mata Bastian. Ternyata, aku salah. Cintamu tidak buta, Bastian. Cintamu hanya bisa melihat pada kilau materi dan status sosial. Saat kau pikir aku tidak punya apa-apa, kau mengabaikanku. Kau lebih memilih Diana yang kau anggap bisa menaikkan gengsimu. Ia kemudian beralih menatap Ibu Ratih, yang kini gemetar hebat. Dan Ibu, suara Arina berubah menjadi lebih tajam. Ibu ingat saat pertama kali aku datang ke rumahmu? Ibu melihat tanganku yang sedikit kasar karena suka berkebun dan langsung mencibir bahwa aku tidak pantas jadi menantu di keluargamu. Ibu bilang aku ini benalu, hanya akan jadi beban untuk Bastian. Air mata mulai mengalir di pipi Ibu Ratih. Ia teringat semua kata-kata itu. Ironis, bukan? Lanjut Arina. Benalu yang ibu hina ini ternyata adalah pohon raksasa yang menopang hidup kalian berdua. Uang yang ibu pakai untuk arisan, untuk membeli tas-tas mahal, untuk pamer pada teman-teman sosialita ibu, sebagian besar berasal dari kantongku. Uang yang aku bilang pada Bastian adalah warisan kecil. Aku sengaja membiarkan Bastian memberikan gajinya untukmu, sementara aku yang menutupi semua kebutuhan kami. Agar kau bahagia. Agar kau bisa menyayangiku sebagai menantumu. Tapi itu tidak pernah cukup, kan? Arina kembali menatap Bastian. Kau ingat malam hari jadi pernikahan kita yang ke-10? Aku menunggumu dengan makan malam istimewa. Tapi kau pulang membawa sisa kue dari perayaanmu dengan Diana. Saat kau meletakkan kotak kue itu di atas meja, saat itu juga aku memutuskan untuk mengaktifkan kembali rencanaku. Rencana untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Saat kau begitu bangga dengan proyek Grand Sentosa, aku sedang menandatangani surat perintah untuk melakukan audit pada perusahaan mitranya. Saat kau tertawa di telepon dengan Diana, tim investigasiku sedang mengumpulkan semua bukti perselingkuhan kalian. Setiap rasa sakit yang kalian berikan padaku selama 10 tahun, aku ubah menjadi satu langkah dalam rencana pembalasanku. Kebenaran itu, yang diungkap dengan begitu tenang dan metodis, akhirnya meruntuhkan pertahanan terakhir mereka. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah hukuman. Setiap penderitaan yang mereka alami beberapa bulan terakhir telah dirancang dengan sempurna oleh wanita yang berdiri di hadapan mereka. Ibu Ratih tidak sanggup lagi menahannya. Ia terisak keras. Tangisannya terdengar menyedihkan. Ia menjatuhkan dirinya dari kursi, bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Ia merangkak ke depan, mencoba meraih ujung sepatu Arina. Maafkan ibu, Rina. Maafkan ibu, nak. Ratapnya di sela-sela isak tangisnya. Ibu salah, ibu buta, ibu mohon, maafkan kami, kembalilah pada Bastian. Kami akan melakukan apa saja, maaf. Melihat ibunya bersujud seperti itu, benteng keangkuhan Bastian hancur lebur. Semua rasa superioritasnya, semua egonya, lumat menjadi debu. Ia melihat Arina, wanita yang sama yang pernah menangis di hadapannya memohon perhatiannya. Kini ia yang harus memohon. Ia turun dari kursinya. Lututnya menghantam lantai dengan keras. Ia tidak hanya berlutut. Ia bersujud, menempelkan dahinya ke lantai yang dingin, posisi terendah yang bisa dilakukan seorang manusia. Ampuni aku, Rin. Suaranya teredam oleh karpet. Aku mohon, ampuni aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ambisi. Aku masih mencintaimu, Rin. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Mereka berdua kini bersujud di kakinya. Seorang ibu dan anak, menangis dan memohon belas kasihan. Pemandangan yang sama seperti di judul cerita pembalasan yang sering ia baca. Tetapi melihatnya secara langsung, Arina tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak.
Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Semuanya sudah terlambat. Ia menatap turun pada dua sosok yang menyedihkan itu tanpa ekspresi. "Bangun," perintahnya. Suaranya tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Mereka tidak bergerak. Masih terus terisak. "Aku bilang, bangun." Suaranya sedikit meninggi. Cukup untuk membuat mereka tersentak kaget dan perlahan mengangkat kepala mereka yang basah oleh air mata. Arina menatap mereka dengan tatapan yang seolah berasal dari jarak ribuan mil. "Kalian pikir ini semua tentang permintaan maaf? Kalian pikir aku melakukan semua ini hanya untuk mendengar kalian memohon seperti ini? Kalian salah. Ini bukan tentang memaafkan. Maaf tidak akan pernah bisa menghapus 10 tahun hidupku yang sia-sia. Maaf tidak akan bisa menyembuhkan luka di hatiku saat aku harus tidur sendirian malam demi malam. Maaf tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan yang telah kalian hancurkan berkeping-keping. Ini tentang konsekuensi," lanjut Arina. "Setiap katanya terasa seperti vonis. Setiap tindakan memiliki akibat. Kalian telah menabur angin selama 10 tahun, dan sekarang kalian harus menuai badainya. Inilah badai kalian. Hiduplah di dalamnya." Ia berbalik, berjalan kembali ke belakang meja kerjanya, menciptakan jarak yang tak terjembatani di antara mereka. "Pak Hendra," katanya tanpa menoleh. "Ya, Bu." "Panggil keamanan. Antarkan bapak dan ibu ini keluar dari gedung saya. Pastikan mereka tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di properti milik Nusantara Group lagi. Selamanya." Perintah itu adalah vonis terakhir. Final dan tidak bisa diganggu-gugat. Bastian dan Ibu Ratih menatapnya dengan putus asa. Tetapi yang mereka lihat hanyalah punggung seorang wanita yang telah menutup pintunya rapat-rapat. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan. Dengan sopan namun tegas, mereka membantu Bastian dan Ibu Ratih yang lemas untuk berdiri dan menuntun mereka keluar. Saat mereka diseret melewati pintu, Bastian menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap wanita yang pernah menjadi miliknya, yang kini duduk di singgasananya, begitu agung dan begitu jauh, seperti bintang di langit yang takkan pernah bisa ia gapai lagi. Pintu ganda itu tertutup dengan suara pelan namun mantap, menyegel nasib mereka. Di dalam kantornya yang sunyi, Arina menatap pemandangan kota di hadapannya. Pembalasannya telah selesai. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa bebas. 1 tahun kemudian, di ruang konferensi virtual yang canggih, wajah Arina terpampang di layar utama, diproyeksikan ke hadapan para investor dari Jepang, Singapura, dan Eropa. Ia sedang mempresentasikan rencana ekspansi Nusantara Group ke pasar energi terbarukan. Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, menjelaskan data-data yang rumit dengan sederhana dan meyakinkan. Tidak ada keraguan dalam suaranya, hanya kepercayaan diri dan visi yang tajam. Dengan demikian, investasi pada teknologi panel surya generasi baru ini tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan, tetapi juga menempatkan Nusantara Group sebagai pemimpin dalam industri hijau di Asia Tenggara. "We are not just building a business, we are investing in the future." Setelah sesi tanya-jawab yang ia tangani dengan brilian, pertemuan itu ditutup dengan tepuk tangan virtual dan kesepakatan investasi senilai triliunan rupiah. Arina tersenyum tipis. Sebuah senyum kepuasan profesional. Setelah layar-layar itu padam, Pak Hendra masuk ke ruangannya. "Selamat, Bu. Sebuah presentasi yang luar biasa." "Terima kasih, Pak Hendra. Ini adalah kerja keras seluruh tim," jawab Arina sambil melepaskan kacamatanya. "Bagaimana persiapan untuk acara sore ini?" "Semua sudah siap, Bu. Anak-anak sudah tidak sabar menunggu kedatangan Ibu." Arina tersenyum. Kali ini senyumnya lebih hangat dan tulus. "Baiklah, saya akan berangkat sekarang." Ia menanggalkan blazer formalnya, menggantinya dengan sebuah kardigan rajut yang nyaman. Citranya sebagai CEO yang tegas dan dingin seolah luntur, berganti menjadi sosok wanita yang lebih lembut dan mudah didekati. Tempat yang ia tuju bukanlah sebuah pertemuan bisnis atau hotel mewah, melainkan sebuah kompleks bangunan yang ceria dan asri di pinggiran kota. Di atas gerbangnya, tertulis nama, Panti Asuhan Tunas Harapan Wijoyo.
Ini adalah proyek pribadi Arina, sebuah panti asuhan yang ia bangun dari nol dan danai sepenuhnya untuk mengenang ayahnya. Saat mobilnya tiba, puluhan anak-anak berbagai usia langsung berlarian keluar menyambutnya dengan teriakan gembira. Ibu Arina datang! Ibu Arina datang! Arina keluar dari mobil dan langsung berjongkok, merentangkan tangannya. Ia disambut oleh pelukan-pelukan kecil yang hangat. Ia tertawa lepas. Tawa yang tidak pernah didengar oleh Bastian selama 10 tahun pernikahan mereka. Di sini, di antara anak-anak ini, ia bukan lagi seorang CEO atau seorang wanita yang tersakiti. Ia hanyalah Ibu Arina. Ia menghabiskan sore itu dengan membacakan dongeng untuk anak-anak balita, membantu anak-anak yang lebih besar mengerjakan PR matematika, dan mendengarkan curahan hati seorang gadis remaja tentang cinta pertamanya. Ia melakukan semuanya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Kekosongan dalam hatinya yang dulu ia coba isi dengan cinta dari seorang pria, kini telah terisi penuh oleh cinta tulus dari puluhan anak-anak ini. Di tempat lain, di sebuah toko kelontong kecil yang pengap di sudut kota yang ramai, seorang pria kurus dengan seragam pegawai yang sedikit lusuh sedang menata kaleng-kaleng sarden di rak. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang sayu. Itu adalah Bastian. Bastian, jangan melamun saja. Cepat kerjanya. Pelanggan sudah menunggu. Bentak pemilik toko, seorang pria gemuk berkumis. Baik, Pak, jawab Bastian pelan, tanpa mengangkat kepalanya. Ia telah berpindah-pindah pekerjaan beberapa kali. Dari agen asuransi, penjaga gudang, dan kini menjadi pegawai toko. Tidak ada yang bertahan lama. Bayangan tentang kegagalannya dan pertemuan terakhirnya dengan Arina selalu menghantuinya, membuatnya sulit untuk fokus. Ia hidup dari gaji pas-pasan, cukup untuk menyewa kamar kos sempit dan makan sehari-hari. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang wanita parubaya sedang menyirami tanaman bunga di halaman kecilnya. Ia tampak kurus, dengan kerutan-kerutan penyesalan yang terukir jelas di wajahnya. Itu adalah Ibu Ratih. Setelah dipaksa menjual rumah mewahnya untuk menutupi utang-utang Bastian, ia kembali ke desa tempat kelahirannya. Ia hidup dalam kesunyian, ditemani oleh gunjingan tetangga dan rasa bersalah yang tak pernah padam. Setiap malam, ia teringat pada wajah dingin Arina di ruang kantornya. Setiap suap nasi yang ia makan, ia teringat pada masakan Arina yang dulu selalu ia hina. Tidak ada lagi arisan. Tidak ada lagi tas mahal. Hanya ada penyesalan yang tak berujung. Mereka tidak mati, tetapi mereka menjalani kehidupan yang terasa seperti hukuman seumur hidup. Malam harinya, Arina berdiri di balkon penthouse-nya. Ia menatap kelip lampu kota yang terhampar di bawahnya seperti lautan bintang. Kota yang dulu terasa asing dan dingin, kini terasa seperti bagian dari dirinya. Ia menyesap teh melati hangatnya, merasakan kedamaian yang mendalam. Pembalasan dendam tidak memberinya kebahagiaan. Tetapi pembalasan itu telah memberinya sesuatu yang lebih berharga. Sebuah penutupan. Sebuah garis tegas yang memisahkannya dari masa lalunya yang kelam. Kebahagiaan yang ia rasakan sekarang, ia ciptakan sendiri. Dari kerja kerasnya, dari senyum anak-anak panti, dari kesadaran bahwa ia kuat dan mandiri. Ia tidak lagi membenci Bastian atau Ibu Ratih. Ia hanya tidak lagi memikirkan mereka. Mereka telah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak relevan, seperti bab dalam sebuah buku yang telah selesai ia baca. Ia meletakkan cangkirnya, menatap matahari yang baru saja terbenam di ufuk barat, meninggalkan semburat warna jingga yang indah. Baginya, itu bukanlah sebuah akhir. Itu adalah janji akan datangnya fajar yang baru. Janji akan matahari baru yang akan terbit esok, yang sinarnya hanya untuk dirinya seorang. Dan ia siap menyambutnya dengan hati yang lapang dan masa depan yang terbentang luas.